Mas. Aduh, Mas. Rom, kamu kenapa? Anak kita, Mas. Kenapa anak kita? Sepertinya mau keluar. Aduh, sabar ya. Sebentar. Aduh, Pak. Deh, bangun deh. Aduh, deh. Mas. Aduh. Apa kamu yakin, Ningrum? Tonggap katanya sendiri daripada anakmu. Ada apa sih Mas Eko? Deh, kamu tungguin kakakmu di sini ya. Mas mau ngejemput Bu Paraji. Oh iya ya Mas. Hati-hati ya. Iya Mas. Jangan lama ya, Mas. Ya. Pakai jaketmu, Mas. Kalau malam nggak bagus. Apa yang mesti kulakukan Mbak? Brengsek. Pakai mogok lagi loh. Nggak tau orang susah. Nggak boleh dibutuhin. Aduh. Bulu kuduku berdiri. Seram amat tempat ini. Tapi biar bagaimanapun juga, aku harus tiba di rumah Ibu Paraji. Dan ini satu-satunya jalan pintas yang paling terdekat. Iya, bikin takut orang. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba roh haus darah itu tiba-tiba muncul? Hah? Setan, aku nggak takut. Yang penting anak pertamaku akan lahir. Dan aku harus cepat-cepat menjemput Ibu Paraji. Tidak boleh melakukannya lagi. Tidak boleh. Tapi aku tak kuat menahannya lagi. Siapakah itu? Jahatkah itu? Eko, kaukah itu?
Astaga. Nyonya Rina rupanya. Saya kira siapa Nyonya? Mengapa Nyonya di sini? Ini sudah larut malam. Aku tidak bisa tidur. Ingin mencari udara segar. Tapi tiba-tiba mendadak sekujur tubuhku terasa sakit-sakit. Dan panas seperti terbakar. Dan kepalaku... Aduh! Sakit sekali kepalaku, Eko. Aduh. Nyonya. Aduh, kepalaku sakit sekali. Mau saya antar pulang, Nyonya? Kamu mau mengantarku pulang, Eko? Iya, demi Nyonya. Mengapa tidak? Aduh, badanku lemas sekali, Eko. Mari saya bantu Nyonya. Nyonya, suara Nyonya tadi. Tenggorokanku seperti terbakar, Eko. Maaf jika aku telah membuatmu bingung. Nggak apa-apa, Nyonya. Mari saya antar pulang, Nyonya. Kau baik sekali, Eko. Nanti akan kubicarakan dengan suamiku agar gajimu ditambah. Nggak usah begitu, Nyonya. Saya jadi malu. Mari, Nyonya. Iya, Nyonya. Kau bilang apa tadi, Eko? Tangan Nyonya dingin seperti es. Mungkin Nyonya terserang demam. Aduh, Dek. Ada apa, Mbak? Sepertinya mau keluar. Aduh, Aduh. Mbak, tahan, Mbak. Tahan. Sebentar lagi Mas Eko dan Bu Pak Haji pasti datang, Mbak. Aduh, Mbak. Benar, Mbak. Aduh, Mas Eko lama sekali sih. Duh, aku jadi takut. Gimana nih? Aduh. Hati-hatinya. Maaf, Nyonya. Dingin sekali badanku, Eko. Nyonya nggak apa-apa. Nyonya kenapa? Mari saya bantu Nyonya. Kalau begitu, Nyonya perlu saya antar ke dokter. Gak usah, Eko. Tolong peluk aku saja, Rata. Apa? Tidak, Nyonya. Tolong aku, Eko. Peluk aku erat-erat. Supaya tubuhku hangat. Tapi itu nggak pantas, Nyonya. Sudah, jangan banyak bicara, Eko. Cepat peluk aku erat-erat. Baiklah, Nyonya. Maafkan saya, Nyonya. Lebih erat lagi, Eko. Lebih erat. Aduh, Nyonya. Aduh, Nyonya. Sakit, Nyonya. Apa yang Nyonya lakukan? Aduh, sakit, Nyonya. Jangan, Nyonya. Jangan, Nyonya.
Om, maaf Om, sampai di sini aja deh Om. Saya udah kemalaman Om. Kenapa? Kita kan sudah sepakat ongkosnya sampai tiba di tempat tujuan saya, bukan di jembatan ini. Saya Om, Kamu kenapa? kalau hari sudah malam, nggak ada yang berani melewati jembatan ini. Atau kamu minta tambahan ongkos? Bukan. Sekali lagi saya minta maaf. Benar, saya benar-benar nggak berani. Oh, kamu termakan dengan omongan orang-orang yang ada di warung itu sore tadi. Tentang setan yang berkeliaran. Tentang roh jahat yang haus darah yang berada di seberang sana. Shh, jangan ngomong sembarangan. Nanti kedengeran dia, kita bisa celaka. Dia siapa maksud kamu? Perempuan rembulan. Perempuan apa? Hei! Hei! Tunggu! Dasar kampungan. Percaya aja pada tahyul. Akibatnya aku yang jadi korban. Harus jalan kaki. Dasar. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Suara binatang apakah itu? Mudah-mudahan aku tidak terlambat menjemputnya. Apakah itu? Jangan sampai aku mempergunakan senjataku. Baguslah. Berarti kau masih sayang sama nyawamu. Tapi makhluk apa itu tadi? Seumur hidup baru aku melihatnya. Sayangnya gelap. Aku nggak jelas melihatnya. Semoga dia bukan roh halus yang dibicarakan orang-orang di warung tadi. Saya baru mau menjemputmu di terminal. Tapi bagaimana kamu bisa ada di tempat ini? Naik ojek motor, simple aja. Tapi anehnya, aku diturunkan di jembatan ini. Kabar burung itu pasti sudah sampai di pinggir kota seberang sana. Ayo naik. Ayo. Kabar burung, apa maksudnya Sumantri? Perempuan rembulan. Konon katanya bangkit dari kuburnya. Atau lebih tepatnya kembali dari masa silamnya. Oh, lantas? Pasti ada yang kau sembunyikan dariku. Itu cuma sebuah legenda. Panjang ceritanya. Atau kamu mau bermalam di sini? Oh ya, gimana bekas luka tembak di punggungmu itu? Sudah hampir pulih. Sumantri. Apalagi, Ed? Yang kau sebut-sebut perempuan rembulan itu, apakah sosoknya berbulu? Dan sinar matanya semerah darah? Jawab pertanyaanku. Sudahlah, Ed. Adikku Gayatri pasti sudah gelisah menunggu kedatangan kita di rumah. Oke? Jangan alihkan pertanyaanku, Sumantri. Hati-hatilah terhadap binatang buas yang haus darah itu.
Kalau ditanya Tuan Edi tentang penyebab kematian adiknya, Bibi jawabnya apa, Bi? Sama jawaban saya seperti kepada yang lain-lainnya. Apa? Gigit ular berbisa. Lebih baik hal itu yang menimpa Rina, Bi. Daripada apa, Non Gayatri? Bibi kan sudah tahu apa maksud saya. Maafkan saya, Non. Tapi, Non, kan Tuan Edi itu seorang kapten polisi. Bagaimana kalau dia mendesak saya, Non? Aduh, Bibi kan sudah terbiasa dengan cerita bohong itu, Bi. Tapi apa lagi, Bi? Pokoknya sekarang ini yang penting Bibi hafalin semua itu. Bibi mau bohong lagi juga nggak apa-apa kok. Yang penting kita selamat, Bi. Bibi kalau misalnya udah kepepet, Bibi bohong aja bilang deh kalau Bibi itu sakit gigi. Itulah semuanya, Ed. Entah perempuan rembulan atau binatang buas. Yang pasti sudah jatuh beberapa korban. Termasuk pegawaiku, Eko. Mereka semua tewas secara mengerikan. Kak Edi, akhirnya datang juga. Saya senang sekali kan? Saya juga senang sekali, Gayatri. Aduh. Hati-hati, Tri. Luka di punggungnya belum sembuh betul. Maaf Kang, saya lupa. Enggak apa-apa, Tri. Kenapa? Kok menangis, Tri? Mungkin saking senangnya ketemu Kang Edi. Ayo masuk, Ed. Saya antar ke kamarmu. Ayo. Kang Edi yang malang. Dosa apa yang sudah kami perbuat pada adikmu, Rina, Kang? Apa-apa? Hanya 1-2 hari. Yang benar saja kamu, Ed. Rindu kami belum hilang. Masa kamu sudah mau pergi? Semakin lama kamu tinggal di sini, semakin senang hati kami. Masa cuci sakitku tinggal 2 hari lagi. Lagi pula, aku punya banyak sekali kasus yang harus kuselesaikan. Kamu kan punya asisten atau anak buah lainnya, ya kan? Iya, betul. Tapi dia cantik sekali. Ya. Gayatri, adikmu maksudku. Juga Rina, adik kamu. Kau tentu merasa kehilangan. Dengan segala kejujuranku, Ed, saya sangat-sangat kehilangan dia. Rina adalah satu-satunya gadis yang sangat kucintai di dunia ini. Aku turut prihatin untuk istrimu. Begitu juga saya, Ed. Dan saya tahu Rina adalah adik sayanganmu. Tapi ya sudahlah. Setelah kamu mandi dan ganti pakaian, kami menunggu kamu di meja makan. Oke? Oke. Rina.
Itu cuma obrolan warung kopi, Ed. Jangan terlalu ditanggapin. Tapi Man, orang yang duduk di sebelahku di warung itu berani bersumpah mati kalau dia pernah melihat apa yang juga kulihat di jembatan itu tadi. Apa yang kalian dilihat? Dari kejauhan kulihat sesosok makhluk berbulu yang seperti seekor monyet besar. Matanya semerah darah. Ya Tuhan, apa yang telah saya lakukan? Marni? Ya udah, sekarang Bibi bawa piringnya ke belakang, nanti ini dirapihin ya. Maafkan saya, Non. Saya tidak sengaja. Iya, nggak apa-apa, Bi. Udah. Belakangan ini dia sering teledor dan ceroboh. Mungkin ceritaku tadi membuat dia terkejut. Kasihan Tuan Edi. Seandainya dia tahu siapa yang lihatnya di seberang jembatan itu. Betul, itulah yang mereka ceritakan tentang 3 roh jahat yang haus darah. Kamu salah deh, kamu salah. 2, Ed. Si perempuan rembulan dan makhluk berbulu yang kamu lihat itu. Jadi sekarang kau percaya dengan apa yang kulihat tadi, bahwa itu semua bukannya ilusi, tapi benar-benar kenyataan. Ed, ini malam pertamamu di sini, dan saya tidak mau membuat kamu ketakutan. Itu saja. Apakah aku terlihat ketakutan? Lalu bagaimana dengan roh jahat yang ketiga? Ed, sudah saya bilang. Tolong jawab pertanyaanku. Apakah benar arwah adikku Rina bergentayangan? Kurasa kau nggak perlu menangis. Aku hanya butuh jawaban kalian kok. Seharusnya kamu menghormatinya. Gayatri? Almarhum adikmu Rina. Maaf Ed, saya merasa lelah sekali. Dan tentu kamu tidak keberatan kalau saya tidur duluan kan? Mandri, Kamu sudah bangun, Ed? Pagi begini mau kemana? Mau menjenguk kerabat yang sakit. Dan dari situ aku mau menemui relasi. Kamu mau ikut? Terima kasih. Mungkin lain kali. Kalau begitu aku tinggal dulu ya. Oke. Mari. Sampai ketemu makan siang. Oke. Dia agak gugup dan terkejut melihatku. Kenapa? Bawa rantang. Mau kemana dia? Kang Edi, sudah bangun Kang? Maaf Kang.
Seharusnya aku yang minta maaf. Kang Edi. Ya, untuk ucapan kasarku semalam. Aku udah lupa kok, Kang. Jadi jaranya, Kang? Aku mandi dulu sebentar, oke? Oke, Kang. Kalau gitu saya tunggu di meja makan ya. Kita sarapan sebelum berangkat. Oke. Gayatri. Iya, Kang? Siapa kerabat kalian yang sedang sakit? Kerabat kami yang sedang sakit. Maksud Kang Edi? Tadi, sebelum pergi, Sumantri mengatakan demikian. Oh, mungkin maksudnya Kang Sumantri, Abah Udin, Kang. Iya, betul, Abah Udin. Udah deh, Kang Edi mendingan mandi aja deh. Nanti sarapannya keburu dingin, ya Kang? Yuk. Selamat pagi, Den. Kenapa Abah membiarkan dia berkeliaran tadi malam? Sudah sejak sore harinya, Den. Dia terus saja melonglong sambil mencucurkan air mata. Saya tidak tega, Den. Tapi akibatnya, tamu saya sempat menjumpainya. Tamu dan mantri? Abah pasti tahu siapa tamu yang saya maksudkan. Oh, dia sudah datang di sini. Abah kan dukun. Abah pasti tahu bagaimana cara mengatasinya. Atau dirantai saja seperti biasanya. Mengerti? Saya mah nurut saja apa kata Den Mantri. Bagus. Nih, bawakan makanan ini untuknya. Saya mesti harus cepat balik ke rumah supaya Edi tidak tahu. Ada nggak masuk dulu menemuinya? Enggak. Dia nggak ada di sini. Ayolah, jangan mendekam terus di situ. Tentu kau sudah lapar. Sini, makan sama-sama. Aku tahu perasaanmu. Tentu tamu yang barusan datang tadi itu bukan? Kalau aku jadi datang ke sini, mungkin Rina masih hidup. Seminggu sebelum kematiannya, aku sudah bersiap-siap akan datang mengunjungi kalian di sini. Iya,
Niat Kang Edi batal akibat Kang Edi harus masuk rumah sakit karena tertembak oleh pengedar narkotik itu, Kang. Lebih baik aku yang tertembak oleh peluru itu daripada aku harus kehilangan Rina. Dia masih muda, cantik, masa depannya masih cerah. Sudahlah, Kang. Yang sudah biarlah berlalu. Nggak usah terlalu dipikirkan. Mau kemana? Jangan keluar siang hari. Berbahaya. Heran, mengapa tiba-tiba saja dia bisa berbuat seperti ini? Mana dia? Aku bisa-bisa dimarahin Den Mantri lagi. Aduh. Sejak kecil, kami boleh dibilang tidak pernah menikmati kasih sayang dari orang tua kami. Ibuku meninggal ketika melahirkan aku. Ayah kemudian menikah lagi dan mempunyai anak dari ibu tiriku itu, yaitu Rina. Saat itu Rina masih bocah ingusan. Ketika pada suatu hari, ibunya kabur dari rumah dan gak pernah kembali. Kenapa, Kang? Aku juga nggak pernah tahu apa sebabnya, dan aku nggak pernah sempat bertanya pada ayah. Aku kok nggak ngerti ya? Karena pada malam itu juga ayah terlibat perkelahian dan pulang ke rumah dalam keadaan sudah menjadi mayat. Lalu kami dimasukkan ke sebuah panti asuhan. Dan kemudian kalian diadopsi oleh seorang purnawirawan jenderal polisi, iya kan? Kamu tahu dari siapa? Dari Rina. Oh, iya, iya. Setelah besar, aku diterima di Akademi Kepolisian. Dan Rina masuk pendidikan pramugari. Orang tua asuh kami meninggal akibat serangan jantung. Dan kami kembali hidup berdua lagi. Pendaki gunung, roh penunggang bayu, hantulah mata gaibku melihat, biarkan mulut gaibku berbicara. Roh pendaki gunung, roh penunggang bayu, bantulah mata gaibku melihat. Biarkan mulut gaibku berbicara. Sehingga banyak sekali orang yang bisa membantu.
Aku sayang sekali sama dia. Meskipun kami bukan saudara seibu, namun ternyata kasih sayangku sangat berlebihan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam diri Rina. Maksud Kang Edi? Tidak, Rina. Kita tidak boleh melakukannya. Tapi Kak, Kita memang terlahir dari rahim ibu yang berbeda. Tapi kau harus ingat, kita tetap terlahir dari darah ayah yang sama. Maaf, Kang. Rina juga pernah mengakuinya pada saya. Dia menceritakannya padamu. Iya. Dia juga merasa bangga dan terharu atas kepribadian Kang Edi. Dan dia juga merasa menyesal, Kang, atas kejadian itu. Hari udah siang. Aku antar kau pulang ya. Aduh, kok cepat sekali sih, Kang? Aku ada janji sama seseorang. Siapa? Ada sesama polisi, teman lama. Aduh. Kau kenapa? Aduh, kaki saya nih, Kang. Aku urutin ya. Enggak usah, Kang. Bantu saya berdiri aja deh. Ayo, pelan-pelan. Suara apa itu? Aku nggak membawa senjata. Kau jangan bergerak, tetap berada di belakangku. Jangan! Ku bilang jangan. Kau boleh membunuh yang lain, tapi tidak mereka. Tidak juga kedua orang itu. Kau mendengar aku, bukan? Kembali! Cepatlah kembali! Kembali! Binatang apa itu? Kembali! Cepatlah kembali! Dia tampak seperti manusia, tapi juga menyerupai binatang buas.
Istirahat, Ratri. Kalau bisa tidur. Kau mau aku temani? Gak usah, biar Bimarni aja yang nemenin saya. Kalau begitu, aku tinggal dulu ya. Boleh aku bertanya sesuatu, Gayatri? Di sana tadi, kenapa kau menangis? Aku menangis. Sudahlah, lupakan saja. Apa yang engkau dan kakakmu sembunyikan dariku, Gayatri? Bi, sini. Bibi keluar aja deh. Saya nggak apa-apa kok. Betul, Non tidak mau ditemani? Iya, Bi. Kalau gitu, Bibi ke dapur dulu ya, Non ya. Non istirahat saja dulu. Ya Allah. Sampai kapan saya harus menustai diri saya sendiri dan Kang Edi? Sabar, nak, sabar. Sudahlah, kau hanya menyakiti dirimu sendiri, nak. Aku juga menyaksikanmu. Apa yang kau lihat di dekat pekuburan itu? Rupanya kau cemburu. Sudah berkali-kali ku nasihati. Kau harus berusaha untuk mengendalikan emosi. Sebab jika tidak, nafsu angkara murkalah yang akan menang. Dan wujud kejadianmu akan terus memperbudak dirimu selamanya. Sabar. Nggak ada jejak kaki sama sekali. Kalau nggak salah lihat, larinya memang seperti setengah melayang. Kemana perginya dia? Makhluk aneh. Setengah manusia, setengah kera. Kalau nggak salah, dia memakai pakaian perempuan. Apakah dia yang disebut perempuan rembulan?
Benar, Komandan. Konon menurut cerita orang tua-tua dulu, perempuan itu pernah hidup dan berkuasa. Kurang lebih selama 100 tahun lamanya. Dia cantik dan menawan. Sehingga membuat semua pria tergila-gila kepadanya. Yang berarti wajah dan tubuhnya tidak ditumbuhi bulu-bulu seperti seekor kera. Jadi Komandan pernah mendengar desas-desus cerita yang menggelikan itu? Coba teruskan penjelasanmu, Letnan. Itu versi pertama. Versi kedua jauh lebih mengerikan. Mengerikan? Sesuai dengan sebutannya roh jahat, perempuan legendaris itu digambarkan sebagai seekor kera besar. Dan sorot matanya semerah darah. Jangan katakan bahwa Komandan pernah memergokinya. 2 kali. 2 kali aku memergokinya. Entah ilmu apa yang Komandan miliki. Komandan benar-benar sungguh beruntung bisa lolos dari maut. Setahu saya, setiap orang yang pernah disatroni oleh makhluk itu, semuanya tewas secara mengerikan. Bahkan tidak satu pun yang bisa lolos dari maut. Bau darah dan kematian. Wahai dikau yang menguasai tubuh yang malang ini, beristirahatlah untuk beberapa lama. Nikmatilah kehangatan dan wanginya kehidupan. Bau darah dan kematian. Wahai dikau, Nyi Rembulan. Nyai Rembulan. Begitulah sebutannya sejak tempo dulu sampai sekarang ini. Kalau nama tidak perlu ditanya. Kenapa? Sudah lama terkubur bersama orangnya. Sesungguhnya siapa dia itu, Letnan? Masih menurut legenda, dia ini adalah salah seorang putri kesayangan Adipati Aji Barang. Kenapa sang putri disebut Nyai Rembulan? Ya, karena kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruk? Pada setiap malam bulan purnama, konon dia selalu mengisap darah pria yang menjadi kekasihnya. Bahkan ada yang sampai mati karena kehabisan darah. Bau darah dan kematian. Menyatulah. Menyatulah dengan kehangatan. Dan wanginya kehidupan. Untuk meredam kemarahan raja, sang adipati terpaksa mengusir putri kesayangannya. Lantas? Ternyata raja tidak senang. Aji Barang diserang dan dihancur luluhkan. Mengetahui sang putri kesayangan adipati itu lolos dari penyerbuan, raja lalu mengutus seorang ulu balang yang sakti mandraguna ke daerah di mana sekarang ini kita sedang berpijak. Untuk menangkap Nyai Rembulan? Tepatnya untuk menghukum mati. Dan seperti laki-laki lainnya, sang hulu balang pun terpikat oleh kecantikan Nyai Rembulan. Maaf, Komandan. Kalau sang hulu balang itu sampai terpikat oleh kecantikan Putri Rembulan, maka tidak akan ada legenda tambahan itu. Legenda apa? Tepatnya di malam purnama ke-10, di mana malam kematian Putri Rembulan, dia selalu bangkit dari kubur untuk membalas dendam. Pada siapa? Si hulu balang beserta anak-anaknya, dan dari generasi ke generasi. Dan apa? Iparmu, Komandan. Pak Sumantri dan adiknya Gayatri konon masih termasuk generasi terakhir.
Bagaimana, Bah? Dia tertidur. Syukur dan mantri mendengar dan cepat memenuhi panggilan batin saya. Yang sedikit agak memaksa itu. Saya terpaksa, Den. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan saya perlu persetujuan Aden. Untuk apa? Dia untuk menahan perilaku yang semakin liar. Saya pikir sebaiknya dia kita beri kesempatan. Sudah sejauh mana perkembangannya? Apa maksud Abah? Bekas luka gigitan di leher. Lihat saja sendiri, Bah. Kelihatannya buru-buru itu semakin berkembang banyak dan cepat. Apa Abah sudah menemukan cara untuk menghentikannya? Seperti Aden yang pernah bilang, dia dulu sebagai percobaannya. Kapan? Saat bulan purnama mulai muncul. Ada apa, Bimar? Masuk aja, pintunya nggak dikunci. Ini aku, Tri. Kak Eri sudah pulang? Aku khawatir. Kau baik-baik aja. Saya nggak apa-apa. Masuk, Kang. Aku nggak melihat kakakmu. Di mana dia? Tadi dia sudah pulang, Kang. Terus pergi lagi. Katanya sih ada yang memanggilnya. Oh. Akang sudah makan? Udah. Tadi ditraktir oleh Letnan Arman. Adik kelasku waktu di Akademi Kepolisian. Oh, Letnan Arman yang Wakapolsek itu, Kang. Kenapa dia, Tri? Letnan Arman itu kan terhitung orang baru di sini, Kang. Lalu? Ya, dia itu tidak mengerti situasi di sini sebenarnya, Kang. Dia kan orang baru. Jadi sebaiknya Akang tidak terlalu memikirkannya. Oke. Sekarang aku mau mandi dulu, terus tidur. Selamat malam, Tri. Malam, Kang. Mimpilah yang indah, sayangku. Iparmu, Komandan. Pak Sumantri dan adiknya Gayatri konon masih termasuk generasi terakhir. Tepatnya di malam purnama ke-10. Di mana malam kematian Putri Rembulan. Dia selalu bangkit dari kubur untuk membalas dendam.
Kenapa kau tidak mengerti perasaanku, Kang? Padahal aku sangat mencintaimu. Rina. Rina. Seandainya Kang Edi mengerti perasaan saya, maafkan aku, Rin. Maafkan aku. Dulu, waktu pertama kali kau kenalkan aku sama Kang Edi, aku sudah cinta pada pandangan pertama, Rin. Aku sama sekali nggak tahu kalau kau juga menyimpan sesuatu pada kakak tirimu itu.